melihat kalau negara ini perlu turun itu dalam konteks penyimpangan sejarah. Soal sejarah pahlawan nasional misalnya. Pangeran Diponegoro diakui sebagai Habib gitu kan. Lalu kemerdekaan ini atas persetujuan orang Yaman misalnya kan gitu. Dan ini luar biasa. Pak Mahfud MD juga sudah bicara dalam konteks ininya. Nah inilah antara lain besar. Ini kalau tidak segera disudahi ini, tidak dibawa ke meja hijau nih perilaku penyimpangan sejarah nasional ini kan bahaya untuk anak cucu kita. Iya. Jangan-jangan nanti kita dijajah oleh Yaman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Nah kan salah satu Habib sekarang ini berada di area kekuasaan. Oh iya, yang banyak melakukan penipuan terhadap kuburan kan. Sebut saja Lutfi misalnya. Ya, nah halus ternyata kan begitu. Maka jualan sebagai zuriat ini luar biasa. Rentan dan sangat berpotensi untuk diselewengkan. Kalau Lutfi bin Yahyakan Trah Diponegoro, Dr. Quraisy Shihab sama saja mengsihabkan pahlawan Imam Bonjol. Di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja, dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Shihab. Shihab itu. Shihab ya, Imam Bonjol. Ya kan? Tapi tidak menonjol sebagai Habib sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya. Orang yang berpose seperti preman kayak Bahar dan Mulut Taufik yang nggak bisa bicara baik, maupun yang seolah ilmuwan seperti Dr. Quraisy Shihab, ataupun yang berpose seolah-olah ulama, seolah-olah sufi, sama saja mereka melakukan perannya masing-masing demi kepentingan rasisme klan mereka. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa keberadaan klan Pahlawi di Indonesia bahkan sering bikin reseh. Mulai di zaman penjajahan Belanda mereka menjadi antek-anteknya seperti Utsman bin Yahya dan kapiten-kapiten Arab. Pasca kemerdekaan, tragedi G30 SPKI tidak terlepas dari peran para kabaib, DN Aidit, Musa Al-Munawar, Fakhrul Barokbah, Sofyan Barokbah. Mereka para gembong-gembong PKI itu dari klan Kabib Ba'alwi. Di era reformasi, bagaimana kita lihat gengnya Rizik Shihab dengan FPI-nya sering bikin gaduh, seolah mereka pemilik kebenaran. Untungnya negara sudah membubarkan FPI. Dan pada hari ini bagaimana menanggapi diskursus nasab? Para mugibin pekok itu melakukan aktivitas barbar, memperkusi Banser dan Kiai Nusantara, seperti yang kemarin di Kerawang. Upaya-upaya pembubaran pengajian baik di Malang maupun di Gresik, Jawa Timur, itu contoh bagaimana masyarakat yang terdoktrin oleh ajaran para kabaib Dobolowi. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakatnya agar tidak tersesat oleh paham rasisme para kabib Dobolowi yang kita lihat pada hari ini semakin kurang ajar, banyak tingkah di bumi pertiwi. Bersiaplah. Bagaimana penyimpangan sejarah misalnya pahlawan Diponegoro diaku Habib segala macam kan gitu. Ya, ini dalam konteks yang menyangkut soal bangsa ini, soal negara. Nah, ini juga saya pikir pemerintah harus turun tangan. Ya, sehingga tidak terjadi namanya penyimpangan sejarah. Ya, kalau saya melihat ya dari cuplikan-cuplikan video gitu di YouTube itu dan dengan fakta-fakta yang ada, ini memang sudah membahayakan pemutarbalikan sejarah.
sejarah. Misalnya. Ini maunya apa gitu? Dan kita lihat misalnya gerombolan 212 lah, ya. Kita tahu semua itu, publik tahu semua itu. Bagaimana penghinaan terhadap pemerintah misalnya, dengan kata-kata yang sesungguhnya itu tidak ada agama mengajarkan. Al-Quran itu bahasanya indah dan halus, menyinggung orang nggak ada istilah sampai sekeji itu. Bahkan salah satu Habib sekarang ini berada di area kekuasaan. Oh iya, yang banyak melakukan penipuan terhadap kuburan kan. Disebut saja Lutfi misalnya. Ya, nah, halus-halus ternyata kan begitu. Maka jualan sebagai zuriat ini luar biasa, rentan dan sangat-sangat berpotensi untuk diselewengkan. Nah, maka perlu ini juga kejadian ini yakin itu ada gerakan dari Allah. Ya, fi'lul ikhtiar fi'lullah. Ini konteks Ahlussunnah wal Jamaah, fi'lul ikhtiyari fi'lullah. Cuplikan video dari salah seorang ulama di jajaran PBNU tadi cukup seharusnya membuat perhatian bagi kita semua untuk menganggap persoalan para Kabid Dobolowi itu tidak sesederhana sekedar menjadi kasus per kasus atau oknum. Ini sudah menyangkut eksistensi keberadaan bangsa Indonesia yang secara masif mulai sejarahnya dibelokkan oleh para kabaib, dan para kabaib itu memiliki ajaran rasisme dengan menganggap dirinya sebagai klan yang lebih mulia dari pribumi. Saatnya kita melawan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.